Di video ini gue akan memberikan kalian beberapa tips kalau misalkan kalian itu berinvestasi dan ingin resiko kalian diminimalisir seminimal mungkin supaya kalian bisa mendapatkan potensi keuntungan yang optimal. Nah, penasaran bagaimana tips gue? Simak video ini sampai full. Oke, jadi ada beberapa tips yang gue sendiri terapin dan ini mungkin gue akan coba berbagi ke kalian. Jadi tidak ada istilah gue lebih tahu dibandingkan lu atau lu di bawah dari gue. Enggak, semua sama aja. Cuman gue akan berbagi tips gue aja. Yang pertama itu adalah selalu diversifikasi. Diversifikasi itu kalau terlalu banyak memang bermasalah, tapi diversifikasi itu diperlukan. Bahkan seorang Warren Buffett pun dia mendiversifikasi, cuman dia tidak banyak, hanya di beberapa saham saja. Tidak kayak sampai 100 saham, kayak gitu, enggak gitu. Nah, jadi kalian diversifikasi itu penting. Nah, diversifikasi itu bisa misalkan kamu ngambil resiko yang tingginya apa nih? Cryptocurrency. Oke, gue kayaknya invest di kripto entah satu ataupun dua aset. Terus di resiko yang tinggi lagi misalnya saham, gue punya satu misalnya. Terus kalau di resiko yang menengah apa? Misalkan reksadana obligasi. Resiko paling rendah reksadana pasar uang, sama misalkan apalagi ya, emas mungkin. Jadi coba kalian maintain di 5 aspek tersebut ya. Di beberapa yang tadi gue bilang gitu, bisa kripto, bisa saham. Tapi itu lo taruh gitu, lo diversifikasi. Jadi nggak lo taruh semua di kripto atau di mana, enggak gitu. Jadi semua tuh lo portofolio lo balance. Jadi ketika ada kondisi-kondisi di luar daripada pengetahuan lu masih aman. Misalkan kripto lagi turun, karena kripto lagi turun biasanya tuh reksadana pasar uang sama obligasi tuh lagi perform bagus gitu ya, atau lagi masih cukup lumayan nih gitu ya. Jadi ketika itu yang terjadi kan tentu mendingan lu fokusin investasi di sana. Tapi suatu ketika kriptonya itu lagi memang cukup bagus performance-nya, mungkin lu akan lebih banyak jor-joran di kriptonya gitu. Jadi lu tetap punya semua, tapi ada waktu-waktunya lu investnya tuh lebih fokus ke sana. Apakah ini yang ditinggal? Enggak juga gitu. Tetap, tapi porsinya mungkin lebih dikecilin. Kayak gitu sih, intinya tetap masih konsisten juga. Dan ketika itu terjadi, itu lebih aman. Jadi diversifikasi itu penting. 2, evaluasi. Evaluasi terhadap investasi kita. Nah, evaluasi itu bisa memutuskan bahwa kayak, oh nih kayaknya gue tetap investasi sini karena mungkin masih bagus dalam beberapa tahun lagi, mungkin atau beberapa bulan lagi. Ya udah gitu. Nah, gimana cara evaluasi? Lo bisa search di Google kok. Misalkan instrumen investasi lo apa? Bitcoin kayak Ethereum kayak Cardano kayak. Terus misalkan lo bisa search aja di Google, kira-kira masih punya potensi bagus atau enggak, pemberitaannya itu seperti apa. Saham, lo cek aja di saham lo nih, misalkan di Google, wah sahamnya ini punya potensi bagus nggak? Apa ada sentimen positif atau enggak gitu? Ya lo tinggal riset aja gitu loh. Nah itu bagusnya apa enggak? Nah kalau misalkan lo punya kemampuan untuk menganalisa lebih dalam, misalkan di saham, coba deh lo cek, misalkan key stats-nya gimana nih? Di kuartal 1, di kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, kira-kira ada improvement nggak? Kira-kira ada perbaikan nggak? Nah kalau kalian yang belum tahu cara menganalisa itu, kalian bisa cek tuh di salah satu video gue yang ngasih tahu tentang saham juga cara analisa. Ada kok sebenarnya. Nah di situ jadi itu kalian coba analisa nih, apakah bagus untuk continue apa enggak. Nah kalau enggak lah katakan, kalau enggak misalkan gini, penurunannya udah terlalu dalam banget tuh, dan lu lihat sentimennya tuh negatif banget gitu, kayak wah nih kayaknya pemberitaannya bakal buruk dan kalau gue terusin bakal nyungsep, cut loss. Kalau gue sih begitu, tapi gue nggak tahu kalau kalian. Kalau gue lihat dia emang turun dan sentimennya parah dan emang gue lihat kagak ada potensi lagi, cut loss. Oh iya, nanti malah rugi dan sebagainya. Ya lebih baik rugi sekarang dibandingkan lu nanti ruginya makin parah gitu.
Itu cara berpikirnya. Kalau misalkan ya aset ini memang tidak punya potensi untuk maju lagi gitu, kan lo bisa lihat gitu. Oh dia nggak bisa maju lagi, ya udah ya jangan gitu. Jadi lo jangan fokusin ke situ, banyak kok aset-aset yang bisa maju gitu. Terus yang ketiga itu tips gue untuk minimalisir resiko adalah ya lo harus terbiasa ya. Terbiasa dalam arti penurunan dalam investasi itu hal yang biasa ya. Mau itu bagus maupun jelek itu tuh pasti ada. Jadi lo mesti tahu itu. Suatu ketika lo jangan berharap bahwa investasi itu naik terus gitu. Kayak kok sebulan ternyata gue lihat belum naik gitu. Ya of course lah, karena investasi misalkan lo ngambil yang resikonya tinggi banget. Masa lo ngarepin keuntungan dalam sebulan? Ya nggak mungkin juga pak gitu. Reksadana pasar uang aja yang resikonya dia kecil banget, itu tuh setahunan mungkin lo baru kelihatan kerasa kali. Apalagi lo ngambil kayak kripto misalkan saham, itu tuh pasti itu 5 tahunan, 3 tahunan itu mungkin baru kerasa gitu. Kalau di bawah daripada itu resikonya gede dan kemungkinan tuh minus gitu. Nah nanti akan ada yang ngomong lagi, oh saya kenal tuh teman saya tuh, dia bisa profit tuh. Ya iya dia gitu. Maksudnya lu bukan dia gitu, dia bukan lu gitu. Jadi ada orang tuh yang emang dia ahli di situ. Sekalipun dia benar, dia nggak akan selalu benar. Itu pasti pak. Semua pakar tidak akan pernah 100% pasti benar terus. Tidak mungkin. 100% gue jamin. Kenapa? Lu lihat sendiri Warren Buffett. Warren Buffett kurang pakar apa di saham? Tapi dia bilang, gue pun juga ngelakuin kesalahan. Nih, jadi lu bayangin sepakar dia aja, dia bisa ngelakuin salah, apalagi yang di bawah gitu. Itu, jadi dipikirnya ke sana. Itu sih, jadi lu harus pahami resiko penurunan itu adalah pasti ada. Dan caranya adalah lu menenangkan diri lu gitu. Dan investasi sesuai dengan profil resiko lu. Itu aja sih guys. Oke, itu adalah beberapa tips cara mengurangi resiko dalam investasi menurut dari gue. Menurut kalian gimana? Atau mungkin kalian ada mau ngasih tips tambahan mungkin biar teman-teman semua bisa tercerahkan? Bisa komen di kolom komen di bawah ini ya. Ramein kolom komen di bawah ini. Tentunya ramein yang positif ya. Ya udah, itu aja. Bila mana kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian coba aja share ke sosial media kalian, ke Instagram, ke Facebook, ke misalkan WhatsApp, atau mungkin ke media sosial lainnya. Atau mungkin kalian potong di TikTok ya untuk hal-hal positif, silahkan aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.